Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utama Dianto dengan NIM D400-1815 dari kelas A, mata kuliah Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai tugas besar Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan dengan judul Simulasi Microgrid System dengan Homer Pro. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada perhitungan beban, yang kedua ada sistem pembangkit, kemudian yang ketiga ada nilai komponen dan sumber daya alam, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir atau yang kelima ada skema. Yang pertama, perhitungan beban. Nah, perhitungan konsumsi beban. Beban yang akan disuplai dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama infrastruktur desa sebesar 10 kVA dengan faktor daya 0,8. Nah, 10 kVA dikali dengan 0,8, hasilnya 8 kWh. Kemudian yang kedua, kebutuhan listrik rumahan sebesar 160 kVA dengan faktor daya 0,8. Jadi 160 kVA dikali dengan 0,8, hasilnya 128 kWh. Maka untuk total konsumsinya, total konsumsi listrik per hari yaitu 136 kWh per hari. Kemudian untuk total konsumsi listrik per tahunnya 136 kali 366, diperoleh hasil 49.776 kWh per tahun. Kemudian untuk total konsumsi listrik per bulannya dari 49.776 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 4.148 kWh per bulan. Kemudian yang kedua, sistem pembangkit. Jenis-jenis pembangkit yang digunakan, kapasitas dari masing-masing pembangkit serta komponennya. Pertama ada PLTS, panel surya. Nah, PLTS sendiri adalah pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 kW peak. Kemudian yang kedua ada PLTB dengan turbin angin. Nah, PLTB sendiri adalah pembangkit listrik tenaga bayu dengan kapasitas 20 kVA sama dengan 16 kW. Kemudian yang ketiga ada PLTMH dengan mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kapasitasnya 49 kVA sama dengan 39 kW. Kemudian yang keempat PLTD dengan diesel, pembangkit listrik tenaga diesel, kapasitasnya 20 kVA sama dengan 16 kW. Kemudian ada baterai dengan kapasitas 1,2 kW dengan tegangan 12 watt serta 100 Ah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada inverter dengan kapasitas 150 kW. Yang ketiga, nilai komponen dan sumber daya alam. Nah, sini ada yang pertama ada nilai komponen. Yang pertama ada PV dengan jenis atau merek Paymar SG200M5 dengan daya 100 kW dengan jumlah unit 1. Kemudian ada wind turbine dengan jenis atau merek EO Cycle EO20 dengan daya 20 kW dengan jumlah unit 16. Ada mikrohidro dengan jenis atau merek Natel Freejet FJ7A 49 kW dengan daya 49 kW dengan jumlah unit 1. Kemudian ada diesel dengan merek atau jenis CAT 20 kVA 50 AZ PP dengan daya 16 kW dan jumlah unit 1. Kemudian ada baterai dengan jenis atau merek Iron Edition Industrial Series dengan daya 1,2 kW, kemudian ada jumlahnya sebesar 60, sebanyak 60 unit. Kemudian inverter dengan jenis atau merek Synexcel 150 kW dengan daya 150 kW dengan jumlah unitnya 1. Kemudian untuk kalkulasi sumber daya alam. Nah, untuk kalkulasi sumber daya alam ini terdapat bulan, kecepatan angin dengan satuan knot, kecepatan angin dengan satuan meter per sekon, clearness index, radiasi harian dengan satuan kWh per meter persegi per hari. Kemudian ada stream flow dengan satuan meter kubik per sekon dan stream flow lagi dengan satuan L per sekon. Adapun untuk bulannya disesuaikan dari bulan Januari hingga Desember berurutan. Kemudian untuk kecepatan angin dengan satuan knot ini dengan data sesuai tugas besar dan NIM. Kemudian dikonversi dari knot menjadi meter per sekon. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian clearness index, kemudian ada radiasi hariannya disesuaikan dengan data tugas besar atau file tugas besar dan beserta NIM. Kemudian ada stream flow dengan satuan meter kubik per sekon. Nah, di sini disesuaikan dengan file data tugas besar beserta NIM, kemudian dikonversi menjadi L per sekon untuk stream flow-nya dengan dikali 1000. Dan lanjut ke analisis.
Yang pertama ada PV atau PLTS. Nah, gambar di samping merupakan hasil perhitungan dari PV atau PLTS yang digunakan selama 1 tahun. Dapat beberapa perhitungan yang dapat dilihat. Salah satunya dapat diketahui bahwa PV memiliki rating sebesar 100 kW. Nah, pada simulasi ini menghasilkan listrik per tahunnya sebesar 106.455 kWh per tahun yang beroperasi selama 4.360 jam per tahun. Kemudian yang kedua ada wind turbine atau PLTB. Nah, gambar di samping merupakan hasil perhitungan dari wind turbine atau PLTB yang digunakan selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini dapat dilihat atau diperoleh bahwa wind turbine ini memiliki rating sebesar 320 kW. Kemudian pada simulasi ini dapat menghasilkan listrik per tahunnya sebesar 763.077 kWh per tahun yang beroperasi selama 6.405 jam per tahun. Kemudian yang ketiga ada mikrohidro atau PLTMH. Nah, gambar di samping merupakan hasil perhitungan dari mikrohidro atau PLTMH yang digunakan selama 1 tahun. Terdapat beberapa perhitungan yang dapat dilihat, salah satunya bahwa mikrohidro memiliki rating sebesar 6,51 kW. Nah, dan pada simulasi ini menghasilkan listrik per tahunnya sebesar 43.652 kWh per tahun yang beroperasi selama 8.760 jam per tahun. Kemudian yang keempat ada diesel atau PLTD. Nah, gambar di samping merupakan perhitungan dari diesel atau PLTD yang digunakan selama 1 tahun. Nah, dapat diketahui bahwa diesel memiliki rating 20 kVA. Nah, pada simulasi ini dapat menghasilkan listrik per tahunnya sebesar 84 kWh per tahun yang beroperasi selama 21 jam per tahun. Kemudian skema. Nah, skema rancangan microgrid. Nah, pada gambar di samping ini telah dibuat, yaitu dapat PLTS, PLTB, PLTD, dan mikrohidro sebagai pembangkit. Kemudian ada konverter sebagai pengubah arus dari DC ke AC. Selanjutnya dapat baterai untuk menyimpan daya. Kemudian ada beban sebesar 136 kWh per D yang akan disuplai dayanya oleh pembangkit. Kemudian dapat dilihat pada skema tersebut atau skema ini perubahan arus melalui arah panah yang ada. Nah, ini untuk anak panahnya. Kemudian serta keterangan garis DC dan AC yang ada pada skema. Kemudian untuk pilihan skema. Nah, gambar di atas merupakan hasil skema yang dibuat oleh Homer Pro dengan skema atau biaya terbaik dari skema atau rancangan pembangkit yang kita buat sebelumnya. Kemudian langsung saja ke aplikasi Homer untuk simulasinya. Untuk yang pertama kita akan mengklik yang generator dulu. Nah, generator di sini menggunakan merek atau jenis CAT20 kVA 50 Hz PP dengan kapasitasnya 16 kW, dan di sini ada biaya-biaya dari biaya perbaikan pembangunan di sini dan bahan bakar sudah tertera disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian untuk minimum load ratio sudah ada di sini. Kemudian lifetime-nya sebesar segini untuk lifetime-nya sudah tertera. Untuk electrical bus-nya menggunakan AC. Kemudian lanjut ke hydro. Nah, hydro di sini menggunakan seri atau merek Natel FreeJet FJ7A 49 kW. Adapun untuk biaya-biayanya disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian untuk turbinnya, nah 10 meter dengan maksimum dan minimum flow ratio-nya sudah tertera. Untuk efisiensinya 80%. Kemudian untuk kapasitas nominalnya sebesar segini sudah tertera pada data di hydro sini. Kemudian lanjut ke wind turbine. Nah, wind turbine di sini menggunakan seri atau jenis EO Cycle EO20. Adapun untuk jumlahnya sebanyak 16, kemudian untuk tingginya 17 meter, lifetime-nya sudah tertera juga. Untuk electrical bus-nya menggunakan AC, kemudian biaya-biaya sudah tertera dan disesuaikan dengan data yang sudah ada dengan kapasitas 20 kW. Lanjut ke PV. Nah, PV di sini menggunakan jenis atau merek Peimar SG200 M5.
Adapun untuk kapasitasnya sebesar 100 kW. Kemudian untuk faktor deratingnya sebesar 65. Kemudian untuk electrical busnya menggunakan DC. Untuk lifetime-nya untuk masa hidupnya 20 tahun sudah tertera juga. Untuk biaya-biayanya disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian di sini ada detail-detailnya dari PV tersebut. Kemudian lanjut ke baterai. Nah, baterai ini untuk menyimpan daya. Nah, ini di sini juga sudah tertera untuk detail dari baterai tersebut, dari nominal voltage hingga maksimum discharge current. Kemudian untuk biaya-biayanya disesuaikan dengan data. Kemudian lifetime-nya atau waktu hidupnya sebesar sebanyak 15 tahun. Kemudian string size-nya ada 4, kemudian voltage-nya 48. Terus kemudian jumlahnya 15. Jadi untuk jumlah string 4-nya ada 15. Kemudian untuk minimum dan initial stage of charge-nya juga sudah tertera. Kemudian lanjut ke converter. Converter ini menggunakan jenis atau merek Cinexcel 150 kW. Adapun untuk biayanya sudah tertera. Kemudian untuk kapasitasnya 150 kW. Nah, di sini sudah tertera untuk inverter inputnya efisiensinya berapa dan waktunya hidup berapa. Kemudian rektifarnya juga efisiensinya berapa dan relatif kapasitasnya juga berapa. Nah, di sini untuk inverter sini adalah mengolah DC ke AC. Kemudian untuk rectifier adalah mengolah AC ke DC. Lanjut ke electrical load-nya atau bebannya. Untuk electrical load-nya untuk rata-ratanya 136 kWh per hari. Nah, di sini untuk grafiknya daily profile, seasonal profilnya dan yearly profile sudah tertera. Nah, untuk dari average hingga load factornya sudah tertera menggunakan tipe AC. Nah, untuk bebannya dari jamnya dari 0 hingga 23 sudah tertera, dan ini loadnya dengan bebannya dengan satuan kilowattnya sudah tertera juga. Kemudian lanjut ke resource. Kita akan memilih yang hydro terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah tertera untuk grafik dari average stream flow dengan satuan L per S. Adapun untuk rata-ratanya sebesar 8.131,67. Dan ini untuk datanya yang disesuaikan dengan data yang sudah ada dari bulan Januari hingga Desember dengan satuan stream flow dengan satuan L per S-nya disesuaikan. Kemudian langsung lanjut ke GHI, solar GHI. Sudah juga terdapat tabel, juga terdapat rata-rata dengan jadi 4,40 kWh per meter persegi per hari. Dan untuk grafiknya yang tertinggi di bulan Juni. Kemudian dari bulan Januari hingga bulan Desember untuk kinesis indeksnya juga disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian daily radiation-nya dengan satuan kWh per meter persegi per harinya juga disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian di sini juga ada scale annual average-nya. Kemudian lanjut ke calculate. Nah, kita akan calculate. Dan kita klik tabel, kita klik di sini untuk melihat hasilnya, dan yang pertama kita memilih CAT 20 kVA untuk generatornya. Nah, di sini untuk grafik generator power outputnya. Nah, di sini untuk maksimum minimum outputnya sudah tertera. Kemudian untuk bahan bakarnya sudah tertera. Nah, ini memproduksi listrik 84 kWh per tahunnya. Kemudian beroperasi 21 jam. Kemudian lanjut ke PMR PV. Nah, di sini untuk grafik PV power outputnya. Nah, ini untuk maksimum outputnya sudah tertera, yaitu di sini 77,6 kW. Kemudian untuk memproduksi berapanya 106.455 kWh per tahunnya. Terus juga tertera kapasitas faktornya. Kemudian lanjut ke Cinexcel. Di sini untuk Cinexcel-nya dapat inverter tadi dan rectifier, yaitu tadi inverter mengolah dari DC ke AC, kemudian yang ini mengolah AC ke DC. Sudah tertera untuk grafik-grafiknya. Nah, di sini untuk kapasitas faktornya sudah ada. Kemudian losses-nya sendiri untuk inverternya sebesar 771, rectifiernya 642. Kemudian untuk beroperasinya juga sudah tertera. Untuk energi masuk dan energi keluarnya sudah tertera. Kapasitasnya 150 kW. Kemudian lanjut ke EO cycle.
EO cycle. Nah, ini untuk EO cycle-nya. Nah, untuk total produksinya 763.077 kWh per tahun. Nah, ini untuk grafiknya. Untuk grafik wind turbine power output. Nanti untuk jam operasinya sebesar 6.405 jam per tahunnya segini. Untuk maksimal outputnya 320 kW sudah tertera juga. Kemudian untuk lanjut ke hydro Natel FreeJet F7 7A 49 kW. Adapun untuk total produksinya 43.652 kWh per tahun. Nah, ini untuk grafiknya, hydro outputnya. Kemudian untuk maksimum output dan minimum outputnya sudah tertera. Kemudian level list cost-nya sudah tertera. Kemudian kapasitas faktornya juga sudah tertera sebesar 76,5%. Kemudian lanjut ke iron baterai, Iron Edition Industrial Series. Nah, ini untuk baterainya 60 unit dengan string size-nya 4 baterai, untuk paralelnya 15. Kemudian untuk losses-nya 649 kWh per tahun. Energi masuk, energi keluar juga tertera. Kemudian ini grafik-grafiknya dari grafik frekuensi, grafik state of charge-nya. Yang ini yang per bulannya, yang per tahunnya sudah tertera. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu electrical. Nah, di sini untuk grafik monthly electric production dari bulan Januari hingga bulan Desember sudah tertera dari SG200M5. Kemudian tadi dari Natel 49 sudah tertera untuk hydro. Kemudian EO20 tadi sudah tertera. Kemudian yang CAT20 juga sudah tertera. Kemudian untuk bebannya, konsumsi bebannya dari total sebesar 49.640 sudah tertera juga. Ini untuk produksi dari masing-masing pembangkit dari PIMAR, CAT, Eocycle, Hydro sudah tertera juga dengan satuan kWh per tahun. Dengan totalnya sudah juga di total. Totalnya yaitu 913.268. Sudah tertera untuk tabel quantity, untuk renewable, max renewable. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.